bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3171, ingatkan Qinglong dan lainnya. Jangan khawatir, aku pasti akan menghancurkan Hydra. Ye Junlin tersenyum. Dr. Dark juga berkata, jangan khawatir. Kekuatan Tuan Ye jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Apakah kamu juga penasaran dengan rahasia sumber daya Tuan Ye? Sebenarnya, rahasia perolehan kita sumber dayanya sangat sederhana, yaitu pergi langsung ke daerah terlarang untuk mendapatkannya. Karena kekuatan Tuan Ye, binatang buas tidak bisa menghentikannya. Bahaya yang tidak diketahui itu sama sekali tidak ada untuknya. Setelah mendengar penjelasan dari dokter gelap, semua orang tiba-tiba menyadari. Betul sekali. Bahaya itu berbahaya bagi mereka, tetapi mereka bukan apa-apa bagi master yang sebenarnya. Sumber daya seperti kubis Cina yang ditanam di tanah, menunggu untuk diambil. Ini juga menjelaskan bahwa Ye Junlin tidak pernah pergi di musim panas. Tetapi sumber dayanya masih tidak terbatas. Itu karena dia meminta apapun di area terlarang di mana Daxia berada. Dipahami. Semuanya sudah jelas. Dan bagaimana racun Junjun dipecahkan. Dia menemukan Raja Jahat Gus sebelumnya, atau mengambil obat ajaib dari dokter ajaib nanti, yang cukup untuk menggambarkan hal ini. Dia kuat. Tidak ada penjelasan lain. Dan para Dewa Singguo itu dipenggal oleh pedang, dan dia juga melakukannya, kan? Menyadari bahwa Ye Junlin sangat kuat, banyak hal yang bisa dijelaskan. Hanya pada saat inilah mereka secara bertahap menyadari betapa menakutkannya Ye Junlin. Tidak heran dia memiliki kepercayaan diri untuk memprovokasi Hydra dan Warbear Country sepanjang waktu. Alasan aslinya ada di sini. Namun, mereka masih tidak optimis tentang Ye Junlin di hati mereka. Atau sama sekali. Sama seperti orang yang satu ini menantang kekuatan pertama. Bagaimana melawan ini? Ini tak terbayangkan. Ye Junlin menatap Junjun lagi. Setelah ayah pergi, kamu harus lebih memperhatikan. Lebih baik bersembunyi. Kamu sangat berbakat. Kamu pasti akan menjadi sasaran gangster. Akhirnya, aku mendengar bahwa ada banyak orang di kota sihir. Departemen yang bermain melawanmu. Lihat. Akar dan tulang spiritualmu menyala. Mereka tidak akan mengolahmu, tetapi akan langsung menggali tulang akarmu dan mentransplantasikannya ke dalam diri mereka sendiri. Ke tempat yang ditentukan. Sembunyikan. Kalau tidak, kamu akan mati. Ye Junlin mulai mengingatkan. Dia tidak ingin berurusan dengan kerajaan Zanxiong dan Hydra sendirian, dan keluarganya membiarkan dia mengambilnya. Junjun pasti tidak mengalami kecelakaan. Untuk tujuan ini, dia menemukan tempat persembunyian. Setelah dia pergi, dia segera menyuruh Junjun dan yang lainnya untuk bersembunyi. Dalam hal, Junjun mengangguk dengan keras. Ayah, aku tahu. Aku akan melindungi diriku sendiri. Yang lain juga berkata, jangan khawatir, Junjun akan baik-baik saja dengan kita. Terutama Dewa Jahat Huoyun juga akan bersama Junjun bersama. Kekuatannya, Ye Junlin, relatif meyakinkan. Setelah menginstruksikan Junjun, Ye Junlin memandang Qinglong dan yang lainnya. Aku sudah lama mendengar tentangmu. Kamu seksi baru-baru ini. Akarmu sangat bagus, bahkan jarang. Maka kamu akan menjadi sasaran seperti Junjun. Jika Anda bertemu dengan beberapa orang jahat dan secara paksa menggali akar Anda, itu akan menjadi buruk. Tidak sekarang. Itu tidak berarti tidak ada masa depan. Anda harus mencegah hal ini terjadi. Ini terjadi sekali. Anda 5 orang akan menjadi dihapus. Mungkin banyak orang sudah menatapmu sekarang. Saya harus mengatakan bahwa Ye Junlin benar-benar memperingatkan krisis 5 orang Qinglong. Juga mengingatkan 5 orang secara khusus. 5 Qinglong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, bos, kami akan memperhatikan. Selain itu, kami berurusan dengan Zen Moshi setiap hari. Metode ini ekstrim, dan mereka belum pernah mendengarnya. Itu tidak akan datang kepada kami. Dan kami berlima tidak buruk.
Bab 3172. Saya pikir saya perlu lebih mengerti. Bos, jangan khawatir. Kita bisa menangani situasi kita sendiri. Dan kekuatan divisi Tencent tidak boleh diremehkan. Bahkan jika itu merepotkan, kita bisa mengatasinya. Kelimanya tersenyum dan berkata bahwa Ye Junlin tidak perlu khawatir. Qinglong 5 orang sebenarnya sangat pintar. Mereka selalu memahami situasi. Menurut mereka, situasi yang Ye Junlin katakan tidak akan terjadi. Selain itu, mereka berlima harus bekerja sama. Memburu akarnya saja tidak akan membantu. Sekarang semua orang mengatakan bahwa kekuatan akar mereka terletak pada kenyataan bahwa mereka berlima harus bersatu untuk mengerahkan kekuatan terbesar mereka. Lalu ada kepercayaan diri mereka pada kekuatan mereka sendiri. Meski tidak sebagus Ye Junlin, tapi setidaknya mereka adalah raja di divisi Tenjin. Jika 5 orang bersatu, tidak akan menjadi masalah untuk bertarung dengan orang-orang dari divisi Zenmo. Terlebih lagi, beberapa tokoh besar di Departemen Sihir Kota mengatakan bahwa mereka harus mengolah dan melindungi mereka, dan mereka sangat optimis tentang 5 orang. Dengan begitu, itu lebih baik. Selain itu, mereka telah berurusan dengan Zenmoshi begitu lama, dan mereka belum pernah mendengar tentang transplantasi tulang akar. Terlebih lagi, mereka memiliki teman baik Zenmoshi, dan bahkan orang-orang Zenmoshi sendiri belum pernah mendengar tentang transplantasi tulang akar. Ini semua dalam legenda. Sebenarnya itu tidak ada. Pada kenyataannya tidak ada hal seperti itu sama sekali. Karena itu, mereka pikir mereka tahu lebih baik daripada Ye Junlin dalam hal ini. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang situasi Zenmoshi. Ye Junlin mendengarkan angin seperti hujan. Oleh karena itu, mereka tidak mengambil hati kata-kata Ye Junlin sama sekali. Tetapi bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa tulang akar yang ditransplantasikan semacam ini tidak terjadi di Zenmoshi untuk waktu yang lama? Itu karena tulang akar yang legendaris tidak muncul. Jika tulang akar legendaris muncul, situasi ini pasti sudah terjadi. Poin lain adalah bahwa transplantasi tulang akar tidak begitu sederhana, dan juga membutuhkan banyak uang. Oleh karena itu, tulang akar yang umumnya baik tidak layak untuk ditransplantasikan sama sekali. Dan ternyata Zenmoshi meremehkan orang-orang dari dunia luar. Pikirkan mereka tidak memiliki akar spiritual. Hanya tidak keluar. Akibatnya, setelah aura pulih, mereka hanya menemukan bahwa ada begitu banyak tulang yang sangat baik setelah mereka keluar. Mereka semua menyesalinya. Ye Junlin secara alami melihat bahwa beberapa orang tidak memperhatikan. Mau tak mau dia mengingatkan lagi, kalian berlima dan yang lainnya, dengarkan aku. Tidak peduli apa yang terjadi. Begitu aku pergi, tidak ada yang akan melindungimu. Kamu juga bersembunyi seperti Junjun. Junjun tahu tempat itu. Dia akan membawamu ke sana. Mendengar ini, semua orang hanya bisa menganggukkan kepala. Jangan khawatir, bos. Kami akan mengikuti Junjun. Dan kamu, jangan khawatirkan kami. Bertarunglah dengan sekuat tenaga. Kartu truf dari divisi Tianshan yang bermartabat. Ada apa dengan bersembunyi? Ye Junlin tidak lupa menatap Qinglong 5 orang. Kamu harus bersembunyi dengan Junjun. Bos, aku mengerti. Kami mendengarkanmu. Kelimanya berkata dengan cepat. Junjun, kamu harus pergi dan bersembunyi sekarang. Kalian berdua ikuti saja aku, Lao Hei. Ye Junlin masih khawatir. Awalnya, dia harus menunggu sampai hari berikutnya untuk mengatur orang-orang ini. Sekarang setelah semuanya disatukan, kemudian jadwalkan terlebih dahulu. Oke, mari kita dengarkan kepergian bos. Meskipun Qinglong tidak mau pergi. Tapi sekarang untuk menstabilkan Ye Junlin, mereka harus pergi. Pergi. Kemudian, sekelompok orang berangkat. Di bawah kepemimpinan Junjun, pergi ke tempat persembunyian yang diatur sebelumnya oleh Ye Junlin. Kali ini, bahkan jika orang-orang dari Zenmoshi datang, mereka pasti tidak akan dapat menemukannya. Melihat punggung semua orang pergi, Ye Junlin merasa lega. Dia akhirnya tidak memiliki bahaya tersembunyi.
Dia tidak takut pada kerajaan Zanxiong dan Hydra. Saya takut orang lain akan melecehkan dan mengintervensi selama periode tersebut. Sekarang kekhawatiran itu hilang. Dia kembali tidur. Bab 3173, Dewi Xiaofeng. Namun, bagaimana mungkin kedua dokter gelap itu tertidur, dan keduanya berlarian dengan penuh semangat. Besok, mereka akan menyaksikan momen bersejarah. Qinglong dan yang lainnya mengikuti Junjun ke tempat Ye Junlin bersembunyi sebelumnya. Tempat ini sangat bagus. Saya benar-benar tidak dapat menemukannya. Seru beberapa orang. Li Ziran berkata, semuanya tetap sehat. Jangan biarkan Junlin khawatir. Kamu dapat yakin, ipar. Semua orang meyakinkan. Pada saat ini, semua faksi yang menatap 5 orang Qinglong panik. Karena mereka telah menatap Azure Dragon 5. Kelima orang ini adalah gendut yang mereka pandangi. Dan masing-masing pihak menatapnya sepanjang waktu. Sekarang mereka tiba-tiba menemukan bahwa kelima Qinglong telah menghilang dari bawah hidung mereka. 5 orang besar yang hidup tidak dapat ditemukan seperti ini. Ini mengejutkan semua kekuatan. Mereka sudah merencanakan, dan mereka siap untuk menyerang Qinglong 5. Orang-orang sudah pergi sekarang. Bisakah mereka tidak panik? Selanjutnya, semua pihak mulai dengan panik mencari 5 orang Qinglong. Itu semua ide. Saya tidak ingin orang lain mendapatkan Qinglong 5. Pada saat ini, kelompok kekuatan yang menguji akar dari 5 orang Qinglong untuk terakhir kalinya juga panik. Hah? Ada apa? Orang itu sudah pergi. Tanya pemimpin itu dengan dingin. Tiba-tiba menghilang di bawah hidungku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku telah mengirim seseorang untuk mencarinya. Tapi situasinya tidak ideal. Mereka sepertinya bersembunyi di suatu tempat. Tidak ada orang sama sekali. Beberapa orang berkata dengan ketakutan. Lihat. Cepat dan temukan aku. Orang-orang tersesat. Apakah kamu ingin mati? Itu akar dan tulang spiritual 5 elemen legendaris. Pemimpin itu sangat marah. Paksaan yang menakutkan seperti tekanan sungai yang mengerikan. Beberapa orang panik. Kita harus menemukan orang. Kita akan menemukan mereka. Beberapa orang segera pergi mencari mereka. Pria berkepala itu berkata kepada beberapa orang di sebelahnya, jika kita menemukan seseorang, kita tidak akan memiliki terlalu banyak mimpi. Sebaiknya kita melakukannya sesegera mungkin. Tapi kita harus benar-benar siap. Beberapa orang-orang mengangguk, dimengerti. Kami akan mulai bersiap sekarang. Qinglong 5 orang tidak akan pernah memikirkannya. Di tengah malam ketika mereka bersembunyi, banyak faksi dari divisi setan kota menjadi gila mencari mereka. Tenshinji hampir rata. Satu setelah lainnya. Ini membuat Tenjinji dan yang lainnya sangat bingung. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa semua orang mencari Qinglong 5? Apa yang terjadi pada mereka? Kemana mereka pergi? Poin kuncinya adalah Tenshinji sendiri tidak bisa menghubungi mereka. Kelompok itu telah menghilang sejak tengah malam. Xiao Feng sangat sibuk baru-baru ini, dan tidak ada yang melihatnya. Bahkan ketika semua orang pergi untuk membujuk Ye Junlin untuk tidak pergi, Xiao Feng tidak ditemukan. Mereka mencari Xiao Feng, tetapi Xiao Feng pergi dengan gembira dan tanpa kendali. Terpesona oleh orang-orang. Diperkirakan mereka tidak tahu tentang masalah Ye Junlin ini. Karena itu, tidak mungkin muncul. Pada saat ini, Xiao Feng memang bercampur dengan orang-orang Zenmoshi. Hanya saja tidak bahagia dan bahagia, tetapi dalam proses mengejar cinta. Bahkan Qinglong dan yang lainnya tidak pernah berpikir bahwa Xiao Feng tidak sedang jatuh cinta. Dia hanya mengejar. Tetapi pihak lain terus mengabaikannya. Sekarang Xiao Feng dalam proses yang menyakitkan ini. Tidak mungkin. Xiao Feng jatuh cinta dengan wanita dari Zenmoshi ini saat pertama kali melihatnya. Di sebuah rumah bangsawan. Xiao Feng berdiri di luar, memohon untuk bertemu. Hanya saja pihak lain tidak pernah melihatnya. Tepat ketika Xiao Feng berkecil hati dan ingin pergi. Sebuah suara datang dari dalam. Apakah Anda akrab dengan 5 orang Qinglong dari divisi Tenjin?
Mata Xiao Feng berbinar sengit, dan dia segera menjawab, "Akhir. Terlalu akrab. Tuanku adalah bos mereka. Kami memiliki hubungan yang baik." Bab 3174. Bos selalu memperlakukan kita seperti anak-anak. Oh, oke. Kalau begitu kamu tahu di mana mereka berlima sekarang. Suara lain datang dari Manor. Ini membuat Xiao Feng tercengang. Ini. Aku sudah lama pergi dari divisi Tencent, dan aku tidak tahu di mana mereka untuk saat ini. Tapi aku bisa mencari mereka. Aku akan segera menemukan di mana mereka berada. Xiao Feng berkata segera. Oke, jika kamu bisa tahu di mana Qinglong dan yang lainnya, bawa beritanya dan aku akan menemuimu. Xiao Feng hendak bangkit ketika dia mendengar suara di dalam. Dia telah berusaha untuk itu. Dia hanya putri arogan orang lain. Dia juga seorang dewi terkenal di Departemen Sihir Kota. Ada kesenjangan besar antara dia dan orang lain dalam semua aspek. Tapi Xiao Feng tidak bisa melupakannya dan tidak mau menyerah. Hanya saja orang-orang tidak menangkapnya sama sekali. Sulit untuk bertemu satu sama lain sampai sekarang. Sekarang setelah saya mendengar bahwa kita dapat bertemu, mengapa Xiao Feng tidak bersemangat? Segera, mereka akan menemukan keberadaan Qinglong dan yang lainnya. Dia terbawa oleh cinta, dan dia bahkan tidak memikirkan mengapa mereka mencari Qinglong. Tetapi untuk menghilangkan keraguannya, Dewi dari divisi sihir penekan sekali lagi menyebarkan pesan. Jangan khawatir, alasan mencari Qinglong adalah untuk melindungi mereka. Mereka tiba-tiba menghilang. Sesuatu mungkin telah terjadi. Xiao Feng segera berlari keluar untuk mencari keberadaan Qinglong dan yang lainnya. Setelah hanya mencari lingkaran, tidak sedikit keberadaan orang tersebut. Tenjin sudah berantakan. Semua karena hilangnya Qinglong dan yang lainnya. Takut terjadi apa-apa dengan mereka. Xiao Feng segera menggunakan alat komunikasi yang mereka gunakan sendiri. Alat komunikasi ini hanya digunakan oleh rakyatnya sendiri. Orang-orang ini adalah mereka yang terkait dengan Ye Junlin. Tidak ada orang lain yang tahu sama sekali. Koneksi ini benar-benar menghubungi Qinglong. Qinglong memberitahu Xiao Feng bahwa mereka bersembunyi. Xiao Feng memberitahu mereka tentang situasi di luar, dan sekarang para dewa berada dalam kekacauan. Ada orang yang mencarimu kemana-mana. Hal ini membuat beberapa orang panik. Mungkinkah Ye Junlin benar? Apakah mereka benar-benar menjadi sasaran orang-orang ini? Jangan khawatir. Semua orang hanya ingin melindungimu. Banyak orang, termasuk Zen Moshi, melihatmu tiba-tiba menghilang dan mengira ada yang tidak beres. Kata Xiao Feng. Kalimat ini meyakinkan mereka. Mereka juga menyadari identitas dan status mereka saat ini. Di Tenjinji adalah kartu truf. Di mata orang-orang dari Zen Moshi, itu bahkan lebih enak. Mereka bahkan mewariskan teknik pemurnian Qi kepada mereka. Mereka adalah tamunya. Bagaimana orang-orang ini mendapatkan tulang akar mereka ditransplantasikan? Departemen Dewa juga membutuhkanmu. Sekarang seluruh Departemen Dewa berada dalam kekacauan. Kami membutuhkanmu untuk memimpin situasi keseluruhan. Xiao Feng berkata dengan tergesa-gesa. Qinglong dan yang lainnya semua tertawa ketika mereka mengetahui tentang situasinya. Jika seseorang benar-benar memukul mereka sampai ke akarnya, mengapa mereka menunggu sampai sekarang dan tidak menembak? Ini sudah lama datang. Jika Anda ingin melakukannya, Anda harus melakukannya dari awal. Mengapa menunggu sampai sekarang? Tapi bagaimana mereka tahu bahwa transplantasi tulang akar bukan untuk semua orang? Ini membutuhkan metode rahasia profesional dan menghabiskan banyak uang. Lagi pula, jika tulang akar ditransplantasikan dengan tidak benar, itu akan menjadi nekrotik, atau efeknya tidak akan tercapai. Lagi pula, tulang akar tidak sesederhana operasi. Itu harus ditransplantasikan dengan sempurna, dan efek tulang roh akar roh juga akan berperan di tubuh lain. Jika transplantasi ingin berhasil, harus dipastikan tidak ada yang salah. Saya belum melakukannya begitu lama, dan semua orang sedang mempersiapkan rencananya. Dan faktanya,
Ada golongan yang melihat bahwa mereka adalah 5 unsur akar spiritual. Ini bahkan lebih sulit. Bahkan lebih sulit untuk menyatukan tulang akar dari 5 orang. Bahkan berbagai faksi dari divisi setan kota harus menemukan cara terbaik. Oleh karena itu, butuh waktu. Hanya saja mereka tidak tahu tentang Qinglong. Bos sangat mengkhawatirkan kita. Di matanya, kita selalu seperti anak-anak. Bab 3175, lahir untuk jadi menawan. Ya, bos memperlakukan kita semua seperti anak-anak. Dia ingin menjaga kita semua. Lindungi kita. Dulu benar. Dia melindungi kita. Seru beberapa orang. Semua orang merasakan hal yang sama. Semua orang telah dijaga oleh Ye Junlin. Ini sangat menyenangkan. Semua orang sangat tersentuh. Tapi yang bos tidak tahu adalah kita sudah bisa sendiri. Kita bukan anak-anak lagi. Kita bisa menangani urusan kita sendiri. Kita semua juga akan tumbuh dewasa. Bukan hanya untuk melindungi diri kita sendiri, tapi juga untuk melindungi orang lain. Sekarang kita tidak bisa melindungi bos, tapi sama sekali tidak masalah untuk melindungi diri kita sendiri. Beberapa orang memandang Li Ziran, adik ipar. Kami tidak akan bersembunyi di sini. Kami masih memiliki banyak hal untuk ditangani. Karena hilangnya kami, itu menyebabkan banyak masalah. Divisi Tenjin sudah dalam kekacauan. Tetap di sini. Jangan keluar jika tidak ada yang harus dilakukan. Biarkan bos bertarung dengan ketenangan pikiran. Selain itu, setelah kita keluar, kita juga akan mengawasi bos. Jika ada kebutuhan, kami akan membantu. Tapi Li Ziran mematuhi Ye Junlin dan dengan tegas menolak untuk membiarkan, tidak. Kamu tidak bisa pergi kemanapun sampai Junlin kembali. Tetap di sini untukku. Di luar ini sangat berbahaya. Ye Junlin bisa menyelesaikan masalah. Jika dia tidak ada di sana, bagaimana jika kamu dalam bahaya? Kakak ipar. Mustahil. Kekhawatiran bos benar. Tapi bos tidak pernah berurusan dengan orang-orang dari divisi setan kota. Mereka memiliki hubungan baik dengan kita dan berteman. Sekarang kita telah menghilang secara tiba-tiba. Mereka mencari kita di seluruh pegunungan dan ladang, berpikir bahwa ada sesuatu yang telah terjadi. Terjadi pada kita. Mereka melindungi kita. Bagaimana itu bisa berbahaya bagi kita? Kita masih membutuhkan kita untuk mengambil alih situasi keseluruhan. Kita tidak ingin mempengaruhi bos. Jangan khawatir. Kakak menantu. Kami tidak akan mengalami kecelakaan. Akulah yang pantas mendapatkannya. Kami akan menanggung akibatnya sendiri. 5 orang telah memutuskan untuk pergi, dan mereka bertekad untuk pergi. Tidak. Kamu tidak bisa keluar. Li Ziran mencoba menghentikannya. Hanya tidak berguna. Tidak bisa menghentikannya sama sekali. Kelimanya masih meninggalkan tempat persembunyian. Sebelum pergi, mereka juga memberitahu Li Ziran bahwa mereka tidak boleh memberitahu Ye Junlin tentang ini lagi. Karena akan segera fajar, Ye Junlin juga harus pergi ke negara beruang perang. Jangan terpengaruh oleh hal-hal sepele ini. Li Ziran tidak punya pilihan selain memberitahu Ye Junlin. Aku hanya bisa melihat mereka pergi dari sini. Sisi lain. Setelah menghubungi 5 orang Qinglong, Xiao Feng berlari tanpa henti untuk memberitahu dewinya. Mengatakan bahwa dia telah menghubungi 5 orang Qinglong. Pada saat ini, pintu manor terbuka, dan kecantikan yang tiada taranya keluar. Di bawah rok kasa tipis, sosoknya yang indah menjulang. Wajah cantik yang menyesakkan penuh pesona, membuat orang tenggelam, dan dengan sedikit senyum, itu benar-benar senyum yang menawan dan semua makhluk hidup tertarik. Mata bahkan lebih menawan, dan sekilas, ada keinginan untuk menjadi gila dan jatuh di bawah rok delima. Wanita ini secara alami menawan. Kerutan dan senyum penuh gaya. Tidak heran dia begitu tergila-gila dengan Xiao Feng. Meskipun Xiao Feng telah melihatnya berkali-kali, dia masih kagum. Selain itu, wanita ini sendiri adalah pria kuat dari divisi Zenmo, dan ada jenis napas yang berbeda di tubuhnya, yang bahkan lebih menarik. Xiao Feng juga telah melihat banyak keindahan,
dan ini adalah satu-satunya yang bisa terpesona olehnya. Ya, sangat bagus. Aku akan melakukan apa yang aku katakan dan bertemu denganmu. Xiao Feng dapat bertemu lebih banyak dan lebih puas. Wanita itu memandang Xiao Feng dengan beberapa keraguan, tetapi tidak berharap dia memiliki hubungan seperti itu dengan Qinglong dan yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang dia tidak tahu sebelumnya. Sebelumnya, Xiao Feng diabaikan, tetapi sekarang karena hubungan antara Qinglong dan beberapa orang, Xiao Feng berbeda. Bab 3176, hari ini kalian akan menyesal. Ngomong-ngomong, apakah kamu murid Ye Junlin? Wanita itu bertanya. Mendengar itu sang dewi berinisiatif untuk memahami dirinya sendiri. Xiao Feng mengangguk dengan keras. Ya, itu harus menjadi yang terbaik di antara murid-murid tuannya. Sudut. Mulut wanita itu tersenyum. Kudengar tuanmu memiliki seorang putri, dan bakatnya abadi. Xiao Feng segera menjawab. Ya. Tulang akar adik perempuan itu seharusnya lebih kuat dari 5 orang Qinglong. Tapi sejauh ini, tidak ada yang menguji tulang akar adik perempuan itu. Wanita itu tersenyum. Jika ada kesempatan, saya akan mengujinya. Oke, itu bagus. Xiao Feng benar-benar terpesona oleh wanita di depannya. Dia tidak menyadari pikiran mendalam wanita sama sekali. Segera, faksi utama divisi Zenmo, yang mencari dengan panik, tiba-tiba menemukan bahwa 5 orang Qinglong telah muncul lagi. Itu membuat mereka bersemangat. Pikir sesuatu benar-benar terjadi. Mereka paling takut orang lain akan menggali tulang akar terlebih dahulu. Sekarang setelah muncul, hati semua orang telah jatuh. Cepat, cepat. Semuanya, pergi dan bersiaplah. Cepat cari pedang roh patah. Melihat 5 orang Qinglong muncul kembali, mereka semua cemas. Semua mulai membuat rencana yang memadai. Namun, sebenarnya sangat sulit untuk mentransplantasikan tulang akar di Zenmoshi. Untuk menggali tulang akar dan untuk memastikan spiritualitas tulang akar, diperlukan alat yang sesuai. Alat ini disebut pisau patah semangat. Terbuat dari bahan khusus, ini khusus digunakan untuk menggali tulang akar, dan juga dapat memastikan spiritualitas tulang akar. Ditransplantasikan ke tubuh orang lain, tetapi juga untuk memastikan efeknya. Namun, tidak banyak pedang di divisi setan kota sama sekali. Itu sebabnya semua orang bersiap. Mereka semua mencari pemecah jiwa. Ketika kelompok pasukan tahu bahwa Qinglong dan beberapa orang telah muncul, mereka akan bertindak. Karena mereka selalu melakukan pencangkokan tulang akar seperti ini. Ada pisau spiritus yang patah. Tentu saja, jika tulang akarnya akan ditransplantasikan, selain pisau spiritus yang patah, dibutuhkan alat lain. Cukup sulit untuk melakukan transplantasi dengan sukses. Setelah 5 Qinglong keluar, mereka melihat bahwa semua orang khawatir dan khawatir tentang mereka. Semakin banyak nasihat Ye Junlin yang ditinggalkan. Semua ini bertentangan dengan apa yang dikatakan Ye Junlin. Malam ini bukanlah malam yang damai bagi semua pihak. Begitu juga kerajaan beruang perang dan Uni Siberia. Setelah mengumumkan keputusan besar, para dewa yang telah berjalan di seluruh dunia kembali. Satu demi satu dewa datang ke dataran Siberia. Dari semua sisi, Uni Siberia juga terlibat. Jumlah dewa mereka juga mengejutkan, bahkan kerajaan beruang perang tidak mengharapkannya. Jumlah dewa jauh melebihi harapan mereka. Biasanya satu persatu disembunyikan dan diselipkan, kini semuanya terekspos. Tapi mereka tidak menyalahkannya. Mereka lebih baik. Sekarang adalah waktu untuk semua pihak. Untuk kerajaan beruang perang, ada kejutan di mana-mana. Perkiraan jumlah disegarkan lagi dan lagi. Dewa perang Titan dan yang lainnya memandangi dewa-dewa yang padat di dataran tinggi Siberia, dan dia tersenyum. Jangan katakan apa-apa lagi. Ada begitu banyak orang, seseorang harus menenggelamkan Ye Junlin dengan sekali ludah. Hahaha. Itu pasti. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa suatu hari, kita akan mengalami momen yang luar biasa. Angka ini. Keenam kepala Hydra melihat kegelapan di bawah dan tercengang. Adapun Ye Junlin,
Itu hanya lelucon. Konfrontasi satu orang. Konyol. Jika Ye Junlin datang dan melihat begitu banyak dewa, dia akan ketakutan setengah mati, bukan? Dunia akan bergetar besok. Ini bahkan lebih menakutkan dari yang kamu pikirkan. Malam berlalu dalam sekejap mata. Setelah Ye Junlin bangun, ada kilatan cahaya dingin di matanya. Saatnya akhirnya tiba. Kerajaan Zanxiong mengabaikan peringatanku, kan? Bagus. Aku akan membunuhmu hari ini dan menyesalinya. Segera, Ye Junlin dan Dewa Kegelapan dan keduanya memulai perjalanan mereka ke kerajaan beruang perang. Bab 3177, tanpa diduga banyak. Negara beruang perang. Saya di sini. Saya menaklukkan. Hari ini, saya akan turun di sini. Sekarang tidak ada gunanya bahkan jika Anda menyesal menyerahkan Hydra. Banyak dewa, kan? Ini baik. Aku akan membunuhmu tanpa Tuhan. Sebelum kekaisaran kiamat adalah semua makanan pembuka. Kali ini adalah makanan besar. Dewa-dewa super ini semuanya lelucon dalam pandangan Ye Junlin. Dia tenang. Namun, kedua dokter Dark gemetar karena kegembiraan. Segala sesuatu yang terjadi selanjutnya adalah momen bersejarah. Bagaimana Anda tidak bersemangat? Setelah menerima berita kepergian Ye Junlin, orang-orang dari Kekaisaran Olimpiade telah melakukan perjalanan ke negara beruang perang dan akan menonton momen bersejarah ini. Dan setelah satu malam, semua dewa dari Uni Siberia berkumpul. Termasuk dewa yang baru saja diciptakan. Juga semua di tempat. Berlebihan. Terlalu berlebihan. Jumlahnya benar-benar mengejutkan. Saya pikir saya telah memilih dataran yang luas. Tetapi saya pikir tempat itu terlalu besar. Tanpa diduga, jumlah dewa benar-benar menempati tempat ini penuh. Tidak ada ruang yang tersisa. Bahkan hampir tidak cukup. Ini membuat semua orang ketakutan. Ini terlalu banyak. Ini semua salah orang-orang ini yang biasanya bersembunyi dan menyelipkan satu sama lain. Tetapi sekarang mereka semua gemetar, kan? Semua eksekutif tingkat tinggi tidak bisa berhenti tertawa. Intinya jumlah itu terlalu berlebihan. Kejutan terus-menerus. Ada begitu banyak kejutan di War Bear Kingdom. Usai acara, Siberia Union juga memberikan kejutan besar. Selanjutnya, paket Dewa Industri Rubah Kutub akan dirilis. Karena sebagian besar dewa sudah memiliki peralatan yang sesuai, tetapi ada banyak dewa yang baru dan tidak memiliki peralatan yang sesuai. Sekarang industri rubah kutub semua dilengkapi dengan peralatan pendukung. Dalam waktu singkat, mereka juga terintegrasi sempurna dengan peralatan pendukung. Ini adalah kekuatan pamungkas dari Siberian Union. Tidak. Dan Dewa Super. Dewa Super tidak ada di tim ini, tetapi di sini di tribun peninjau. Dan tiga dewa paling misterius dan kuat tidak muncul. Meskipun mereka ada di sekitar. Ini akan menjadi kejutan pamungkas mereka. Itu akan terungkap pada saat terakhir. Melihat tim dewa yang begitu kuat, semua orang tertawa. Kuharap Ye Junlin akan datang. Kuharap Ye Junlin akan lebih kuat. Bisa bertahan lebih lama. Semua orang berpikir seperti ini sekarang. Akan membosankan jika Ye Junlin meninggal saat dia datang. Kenapa aku merasa Ye Junlin sangat kuat dan mengejutkan kita? Kata seseorang. Beberapa kepala Hydra juga bercanda dengan Dewa Perang Titan. Jika Ye Junlin terlalu kuat untuk tidak dapat dihentikan, maukah Anda menyerahkan kami? Hahaha. Semua orang tertawa. Menurut postur aliansi Siberia saat ini, jumlah dewa-dewa ini dan kekuatan tempur mereka jauh melebihi harapan. Likuidasi resmi belum dimulai. Tapi semua orang sudah memiliki data dalam pikiran. Begitu data ini dikatakan, diperkirakan Ye Junlin bisa ketakutan sampai mati di tempat. Belum lagi dia datang untuk menantang. Ye Junlin sama sekali tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Jika dia berani datang, dia juga luar biasa. Dia juga akan menjadi saksi sejarah. Ini akan menjadi kemuliaan hidupnya. Aku sudah menantikannya sekarang. Saatnya Ye Junlin datang. Beberapa kepala Hydra mulai berfantasi di benak mereka. Faktanya,
Para eksekutif tingkat tinggi kerajaan beruang perang ini juga menunjukkan gambaran di benak mereka. Ketika tiba saatnya untuk meninjau inventaris yang sebenarnya, ketika data sebenarnya keluar, seluruh dunia meledak. Setelah mereka menunjukkan kekuatan mereka, seluruh dunia menyerah. Dunia bergetar hebat karenanya. Pada saat itu, mereka akan melayang. Bab 3178, Pisau pertama yang menebas negeri elang. Menantikan saat itu. Jangan Ye Junlin. Jangan datang. Dia adalah makanan pembuka dan pedal kami. Semua orang mulai khawatir apakah Ye Junlin bisa datang. Jika Ye Junlin tidak datang, semua upacara mereka dapat dilakukan. Tetapi ketika Ye Junlin datang, efeknya akan lebih baik. Lagi pula, seluruh dunia sedang menonton ini. Pada saat ini, kerajaan beruang perang menerima berita. Kekaisaran Olimpiade akan datang. Mengaku berada di sini untuk menonton upacara. Hahaha. Semua orang di Zhenxiong Nation mulai tertawa. Apakah kamu melihatnya? Pasukan kedua datang untuk menonton upacara. Ini seperti orang yang mengubah arah menyerah kepada kami. Segera setelah itu, perwakilan dari Kekaisaran Kiamat, Kerajaan Heilong, Xingguo, Dongdao, dan pasukan lainnya datang ke kerajaan beruang perang satu demi satu. Secara halus disebut menonton upacara, tetapi pada kenyataannya, itu semua untuk menonton kesenangan. Dan kebanyakan dari mereka menderita kerugian di tangan Ye Junlin. Kita semua tahu bahwa kekuatan Ye Junlin tidak murah, dan dia ingin tahu apakah dia memiliki kekuatan untuk melawan seluruh negara beruang perang. Bagi mereka yang datang untuk menonton upacara, Zhenxiong Nation tidak menghentikan mereka. Biarkan saja mereka masuk. Apa yang paling mereka rindukan sekarang? Tuhan. Tidak. Adalah penonton. Meskipun seluruh dunia menatap mereka, bagaimana bisa ada penonton langsung? Sekarang semakin banyak penonton semakin baik. Jadi mereka dipersilakan. Penonton ada di sini. Jadi bagaimana dengan Ye Junlin? Aku baru saja mendapat kabar bahwa Ye Junlin sedang dalam perjalanan. Pada saat ini, sebuah berita datang, yang membuat semua orang di negara beruang perang bersemangat. Ye Junlin sebenarnya berani datang. Dia punya keberanian. Aku sedikit mengaguminya, kata Kepala Hydra. Tapi mungkinkah orang bodoh itu tidak kenal takut? Dia bahkan tidak menyadari betapa kuatnya kita sekarang. Yah, ada kemungkinan. Jangan menyebutkan jumlah dewa yang kita miliki sekarang. Itu 100.000 dewa yang disebutkan sebelumnya. Diperkirakan tidak ada yang akan mempercayainya. Lagi pula, jumlah dewa kita terlalu berlebihan, terlalu banyak di luar norma. Mungkin Kekaisaran Olimpiade kedua hanya akan memiliki 4.000 dewa, dan yang pertama akan menambahkan 100.000. Jadi, Ye Junlin sama sekali tidak percaya dengan jumlah dewa yang kita miliki, jadi dia berani datang. Semua orang mulai menganalisis alasan mengapa Ye Junlin berani datang. Oke, semuanya diam. Mari kita pikirkan rencananya setelah Ye Junlin ditangani. Sekelompok eksekutif tingkat tinggi berkumpul untuk berdiskusi. 6 kepala Hydra juga ditarik. Pertama, status mereka tidak rendah sekarang. Kedua, mereka banyak akal. Saya pikir pisau pertama ini harus dipotong ke War Eagle Nation. Saran pemimpin besar itu. Ya, Zanying Nation. Lihat betapa rendahnya setelah aura pulih. Saya tidak berpikir mereka tidak kuat, tetapi mereka menahan gerakan besar mereka. Zanying Nation selalu tidak dapat diprediksi. Saya khawatir mereka tidak sesederhana itu. Jadi pisau pertama yang menebas mereka benar. Pertama, untuk mengejutkan dunia. Kedua, untuk menghilangkan semua bahaya yang tersembunyi. Setelah diskusi terakhir, pisau pertama perang rencana strategis negara beruang harus pada negara elang perang. Lalu ada kekuatan lain. Tujuan kedua juga telah ditetapkan. Itu adalah musim panas hebat di timur. Ini adalah negara misterius. Ini lebih rumit dari yang kita bayangkan. Manfaat memenangkan musim panas hebat lebih dari yang kita bayangkan. Setelah mengambil perang elang dan Dacia,
seluruh dunia akan menyerah. Mereka semua takut. Tujuan kedua dari rencana strategis mereka selalu menjadi tujuan Dacia. Baru sekarang gol pertama juga ada. Tunggu. Mereka sedang menunggu kedatangan Ye Junlin. Kemudian tinjau para dewa. Ketahui jumlah dewa yang sebenarnya. Pada saat ini, bintang Siberia, yang menghitung jumlah dewa, telah dihitung. Jumlahnya sudah dihitung. Datanya sudah keluar. Ketika berita itu datang, sebuah batu mengaduk 1000 gelombang. Bab 3179, kecelakaan terjadi pada geng Qinglong. Banyak eksekutif senior mulai mati rasa. Saya sangat gugup sehingga tubuh saya gemetar. Jangan bicarakan itu dulu. Mari kita bicarakan saat Ye Junlin tiba. Mereka bersiap-siap. Bergairah. Dia menahan rasa penasarannya dengan tiba-tiba dan menunggu kedatangan Ye Junlin. Segera setelah itu, sekelompok orang lain datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Identitas kelompok orang ini, bangsa Zanxiong tidak bertanya sama sekali. Bagaimanapun, sekarang adalah waktunya ketika ada kekurangan penonton. Semakin banyak orang semakin baik. Mereka tidak akan menolak. Tetapi orang-orang ini sebenarnya memiliki perseteruan berdarah dengan Hydra. Sebelum organisasi memenangkan mereka, banyak yang memilih untuk tidak berpartisipasi dan melupakan kebencian. Namun, beberapa orang berpikir berbeda, meskipun mereka tidak bisa membalas dendam sendiri. Tapi tidak apa-apa melihat Ye Junlin membalas dendam. Mereka memilih untuk berdiri dengan Ye Junlin saat ini. Bahkan mati. Terus terang, mereka di sini untuk mendukung Ye Junlin. Ye Junlin adalah panutan mereka. Tidak peduli seberapa kuat musuhmu. Tidak peduli seberapa sulit jalan di depan. Ye Junlin dengan tegas memilih balas dendam. Sisi lain. Di Dewa Musim Panas yang besar. Ketika kelima Qinglong mendapat kabar bahwa Ye Junlin akan pergi ke negara beruang perang, mereka juga sangat gugup. Secara alami, saya berharap Ye Junlin dapat bertahan dan bahkan berhasil membalaskan dendam Hydra. Sayang sekali kekuatan kita terlalu kecil untuk membantu bos. Suzaku terlihat sedih. Pada saat ini, Qilin tiba-tiba berkata, kami tidak dapat membantu, tetapi seseorang dapat melakukannya. Apakah Anda berbicara tentang divisi setan kota? Sekarang 4 orang lainnya menjadi bersemangat. Sebenarnya, mereka semua ingin membantu Ye Junlin, tetapi mereka tidak pernah berpikir untuk mengundang bantuan asing. Bukankah ini sudah tersedia? Kita semua telah melihat betapa kuatnya penguasa divisi setan kota. Belum lagi mereka bisa mengalahkan kerajaan beruang perang. Tapi setidaknya jika mereka pergi, mereka bisa menjamin keselamatan bosnya, kan? Jelas Qilin. Ada harapan di mata beberapa orang, ya. Itu benar. Orang-orang muda yang keluar dari divisi sihir kota sangat kuat. Belum lagi master teratas. Mereka pasti bisa melakukannya. Ayo pergi dan temukan mereka. Lihat. Kelimanya mulai menghubungi faksi utama dari divisi setan kota. Tidak menunggu reaksi orang lain. Dan sekelompok orang misterius berjubah hitam menemukan mereka. Qinglong sangat senang melihat mereka, dan segera mengungkapkan pikiran mereka. Baiklah. Ya, ayo pergi bersama kami. Dengan cara ini, Qinglong dan yang lainnya mengikuti mereka pergi tanpa persiapan. Beberapa orang memimpin, tidak tahu kemana harus pergi. Dan Li Ziran, yang bersembunyi di markas rahasia, menjadi gila. Sekarang saya tidak tahu apa yang terjadi pada Ye Junlin. Bahkan Qinglong dan yang lainnya pergi secara pribadi. Saya tidak tahu apakah ada bahaya. Dia ingin keluar untuk mencarinya, tetapi dihentikan. Anda tidak dapat menyebabkan masalah pada Ye Junlin lagi dan lagi. Jika tidak, akan ada lebih banyak masalah. Semua orang benar. Ada banyak orang yang menatap Qinglong, tetapi ada juga banyak orang yang menatap Junjun. Banyak orang mencari Junjun. Setelah ditemukan, dengan bakat Junjun, itu pasti akan dalam bahaya. Su Qingya dan 4 dari Paviliun Utara Zenmoshi segera bergegas ke divisi Tianshan setelah mendengar 5 orang berteriak minta tolong. Akibatnya,
5 orang Qinglong tidak ada lagi. Tidak, napas mereka, kata Sulongri tiba-tiba dengan ngeri. Ketika dua lainnya mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka berubah drastis. Su Qingya juga ketakutan, dan bertanya dengan ngeri, mereka, apakah Anda yakin itu napas mereka? Sulongri merasakannya dengan hati-hati, dan berkata dengan pasti, ya, itu napas mereka. Itu benar. Saya yakin. Mereka benar-benar datang. Ini. Mata dua orang lainnya akan terbang, yang benar-benar mengerikan. Mereka pasti mengalami kecelakaan. Bertemu dengan mereka, 5 orang Qinglong tidak akan berakhir dengan baik. Ayo cepat temukan mereka. Temukan mereka sebelum mereka melakukan apapun. Su Qingya berkata dengan wajah dingin. Bab 3180, Neraka menunggumu. Tetapi bahkan jika kita menemukannya, bisakah kita menghadapinya? Sulongri bertanya, dengan ketakutan yang sangat besar di matanya. Kamu tidak bisa hanya melihat berapa banyak orang Qinglong yang terbunuh, kan? Ekspresi ketegasan melintas di mata Su Qingya. Segera, keempatnya berangkat untuk menemukan jejak Qinglong dan yang lainnya. Pada saat ini, Ye Junlin baru saja tiba di tanah negara beruang perang. Dataran tinggi Siberia ada di depan. Tempat di mana burung tidak buang air di masa lalu telah berubah menjadi oasis. Dr. Dark menghela nafas pada perubahan dalam pemulihan energi spiritual. Hari ini, aku tidak keberatan mengubahnya kembali ke penampilan aslinya. Ye Junlin berkata dengan dingin. Tak lama setelah, seluruh dataran tinggi Siberia meledak. Karena Ye Junlin ada di sini. Dia hadir. Saya tidak tahu berapa banyak mata yang menatap Ye Junlin. Saya mengagumi keberanian dan keberaniannya. Tentu saja, ada juga banyak orang yang menghina Ye Junlin karena tidak tahu apa-apa. Bodoh. Anda tahu persis apa yang Anda hadapi. Hasil dari itu, berani datang. Melihat ketiga Ye Junlin datang, pejabat senior kerajaan beruang perang yang meninjau platform tinggi berkata, Ye Junlin, kamu sangat berani. Kami mengagumimu. Bahkan 3 orang berani datang. Pada saat ini, kegelapan dokter tersenyum dan berkata, maaf. Kami berdua di sini untuk menonton kesenangan. Tuan Ye adalah satu-satunya yang nyata. 1 orang. Benar, 2 yang Anda bawa tidak berbeda dari yang tidak kamu bawa. Hahaha. Sekelompok orang tertawa liar. Dokter gelap menyapu wajah mereka, memfitnah dalam hatinya, tertawa. Lebih banyak tersenyum. Selagi kamu masih bisa tertawa, kamu tidak akan bisa tertawa nanti. Dan ketika 6 kepala Hydra dan anggota lainnya melihat setelah tiba di Ye Junlin, api menyala di matanya. Kemarahan naik ke langit. 3 pemimpin dan 20 anggota mereka semuanya tewas di tangan Ye Junlin. Sejak berdirinya organisasi Hydra, tidak ada anggota yang terbunuh. Hanya Ye Junlin yang melakukannya. Karena itu, mereka sangat membenci Ye Junlin. Ini memalukan bagi mereka. Dan masih dengan rasa malu menghancurkan IQ. Saya pikir mereka telah menghitung Ye Junlin. Akibatnya, dia tidak diharapkan untuk dihitung oleh Ye Junlin dan membunuh begitu banyak orang. Kepala Hydra berkata kepada Ye Junlin, apakah Ye Junlin melihatnya? Semua anggota Hydra kita ada di sini. Ye Junlin menyipitkan matanya dan menyapu seluruh anggota Hydra. Faktanya, ketika mereka bertemu Hydra untuk pertama kalinya, mereka meracuni putri mereka. Ye Junlin menanamkan semua fitur ini di benaknya. Sekarang saya melihatnya. Saya tidak akan pernah melupakannya. Hari ini, satu persatu harus mati. Kepala besar itu menatap Ye Junlin dan tertawa. Kami akan berdiri di sini hari ini. Menunggumu untuk membunuh. Hahaha. Para anggota Hydra menertawakan Ye Junlin dengan liar. Mereka akan melihat perasaan tak berdaya bahwa Ye Junlin ingin membunuh tetapi tidak bisa. Jika Anda ingin membunuh Hydra, Anda bisa. Tapi premisnya adalah untuk melangkahi mayat semua Dewa Siberian Union. Ye Junlin pun tersenyum pada mereka. Jangan khawatir. Sebentar lagi kalian akan masuk neraka.
Saudara-saudara yang mati di tanganku itu sangat kesepian menunggu. Aku sudah menunggu kalian turun untuk menemani mereka. Ye Junlin, kamu mencari kematian. Ye Junlin, aku membunuhmu. Ye Junlin, kamu harus mati. Kata-kata Ye Junlin membuat orang-orang ini langsung menghancurkan pertahanan. Ini benar-benar menyentuh bagian terlemah dan paling memalukan dari hati mereka. Karena itu, mereka terburu-buru. Saya tidak sabar untuk turun dan melawan Ye Junlin secara langsung. Hanya saja mereka tidak berani menyerang karena pejabat senior negara beruang perang. Masih harus melalui proses. Ye Junlin, setelah kamu mati hari ini, jangan pernah mencoba untuk menyingkirkan racun putrimu. Kepala suku mulai melawan. Bersambung.